Oke, jadi ini adalah wrap up gitu ya, seperti membahas secara garis besar apa yang seharusnya teman-teman pahamin dari materi-materi yang sudah diterangkan dan juga dipresentasikan oleh masing-masing kelompok gitu ya. Ini nanti sebenarnya materinya sama seperti kelas-kelas tahun sebelumnya, hanya karena kita menggunakan berpaku atau berpaku pada satu buku sehingga pembagian bab materinya itu mengikuti buku tersebut, tapi sebenarnya sama saja gitu ya. Kita mulai dari bukan Shakespeare ya. Ini yang sudah pernah kita jelaskan adalah Anglo-Saxon ya. Wait, ininya kok Shakespeare terus. Okay, I think I have to. Tentang Anglo-Saxon, jadi anggapan bahwa ini sudah pernah kita pelajari ya. Banyak yang berpendapat bahwa Bible atau kitab suci orang Nasrani gitu ya merupakan bentuk sastra pertama, sastra Inggris pertama gitu ya. Sastra Inggris pertama itu maksudnya artinya kan dia awalnya bukan bahasa Inggris, tetapi kemudian di atas perintah King James pertama, King James the First of England, itu meminta untuk menerjemahkan dari bahasa Latin ya ke bahasa Inggris Middle kalau nggak salah pada saat itu. Ya, Middle English gitu. Jadi eh, terjemahan itulah yang kemudian menyebarluaskan penggunaan bahasa Inggris, baik itu jadi seperti simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi dengan Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya juga menyebar gitu ya. Tetapi juga Bible-nya sebagai sebuah ajaran juga karena diantarkan atau dituturkan dalam bahasa Inggris ini juga ikut menyebar. Jadi kedua-duanya sama-sama menyebar gitu. Selain ini kita sudah pernah jelaskan ya alasan-alasannya apa saja. Pernah kita presentasikan di kelas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah karya sastra pertama yang dianggap dalam sastra Inggris adalah Beowulf gitu ya. Ini adalah sebuah karya yang anonymous, jadi tidak tahu siapa penciptanya. Kemudian juga dia bentuknya puisi gitu ya, tapi panjang sekali. Jadi bukan hanya puisi yang beberapa bait gitu ya. Oke, ini pernah kita jelaskan. Saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjut ke bab berikutnya yang harusnya teman-teman kuasai gitu ya. Ini ada, jadi nantinya masing-masing karya-karya tersebut, bukan karya-karya, kesusastraan Inggris gitu ya, ranah sastra Inggris itu dipecah berdasarkan beberapa klasifikasi. Salah satunya ada yang berdasarkan siapa raja yang bertahta gitu ya, ada yang berdasarkan tahun, ada yang berdasarkan eh, tahun tuh maksudnya abadnya gitu ya, berapa. Kemudian ada juga yang berdasarkan era atau zaman. Misalkan era Renaissance. Nah, ini tahunnya berapa sampai berapa gitu ya. Raja atau ratu yang bertahta pada saat ini tuh lebih dari satu gitu. Tapi ada juga yang misalkan berdasarkan abad, oh abad 18, 17, walaupun potongan ketika berganti abad, tren dari karya sastra belum tentu juga berubah gitu. Jadi tetap saja ada karya-karya lain yang mungkin tidak dikelompokkan dalam karya sastra. Wait, jadi ini saya sebentar suka ngaco si ini ya. Ada jadi maksudnya penggalannya itu gitu ya banyak klasifikasinya dan penggalan-penggalan itu tuh tidak selalu tepat. Misalkan tadi ketika eh, corak karya sastra di abad 18 misalkan. Nah, ketika perpindahan dari 17 ke 18 ataupun dari 18 ke 19 itu belum tentu sastranya berubah. Entah itu trennya, penulis yang terkenalnya dan sebagainya gitu. Jadi akan banyak tumpang tindih gitu. Misalkan satu, satu karya atau satu penulis
dia termasuk ke dalam era abad berapa dan juga abad berapa gitu ya, karena dia hidup di kedua abad tersebut misalkan. Jadi tidak selalu ganti abad, ganti corak misalkan. Kemudian juga siapa raja yang bertahta ini memang berpengaruh gitu ya, tapi juga ketika misalkan contohnya rajanya berpengaruh itu karena misalkan karena rajanya siapa yang bertahta, kemudian eh, yang diperbolehkan gitu ya, karya sastra yang boleh diterbitkan, boleh dipentaskan kalau dianya play itu juga dipengaruhi oleh dari siapa raja yang bertahta gitu ya, karena dia misalkan bisa mengizinkan, bisa melarang. Kalau zaman sekarang seperti censorship gitu ya. Ini juga tentu saja membuat corak karya sastra itu berubah. Tapi balik lagi gitu ya, dalam satu kepemimpinan raja siapa itu bisa jadi ada yang misalkan penulis yang tidak mematuhi itu. Misalkan jadi seperti apa ya? Ada yang mainstream, ada yang anti mainstream, misalkan ada yang rebel. Nah, ini juga bisa seperti itu gitu. Misalkan contohnya di tahun 2000 akhir sampai 2010-an awal itu di Indonesia banyak band atau lagu-lagu yang Melayu misalkan. Seperti Kangen Band, Wali gitu. Itu kan lebih ke Melayu. Tapi ya banyak band juga yang tidak mengikuti itu, misalkan Dewa. Ya dia tidak, ketika trennya itu dia tidak ikut-ikutan jadi Melayu-Melayuan gitu. Tapi ada juga yang ikut ngetren seperti ikut ke tren seperti itu, misalkan seperti Ungu. Ungu waktu itu apa yang sama Iis Dahlia itu eh judulnya saya lupa. Maafkan aku sayangku. Jujur ku katakan aku. Ya itulah. Itu kan agak-agak Melayu, padahal dari awal karirnya Ungu ini tidak Melayu gitu ya. Nah, itu juga terjadi dalam kesusastraan Inggris. Ada yang ketika rajanya, biasanya ini berkaitan dengan keyakinan. Misalkan rajanya meyakini karena nanti Nasrani gitu ya, dibagi lagi ada Katolik. Katoliknya di Inggris itu nanti kebanyakan terpengaruh dari Spanyol. Kemudian juga nanti ada eh, Anglican Church gitu ya. Jadi seperti Protestan kalau di Amerika. Itu yang agama Kristennya kepalanya adalah rajanya atau ratu Inggris yang bertahta siapa. Nah, ini biasanya menjadikan yang penganutnya ini yang taat gitu ya, yang lebih ketat kan Katolik. Nanti dia akan melarang misalkan genre tertentu untuk dipentaskan seperti play misalkan nggak boleh. Jadi nanti banyaknya penulisnya akan menulis novel, menulis puisi gitu. Kemudian nanti cerita-cerita yang ini agak abad 18 hampir ke 19 gitu ya, 19 awal, banyak cerita-cerita yang erotis, sensual. Ini tentu saja nanti ketika rajanya siapa yang bertahta akan dilarang juga gitu. Jadi raja-raja yang bertahta ini juga memiliki peran dalam menentukan pergerakan perkembangan kesusastraan Inggris. Ini sekarang kita bahas yang Middle Ages. Middle Ages sendiri nanti ini sebelum Renaissance gitu ya. Jadi Old English itu yang tadi, Bible, eh, Beowulf gitu ya. Kemudian nanti ada Middle English. Masing-masing era itu nanti ada latar belakangnya. Teman-teman bisa baca sendiri lebih lengkapnya gitu ya. Kemudian nanti ada cirinya. Karya-karya sastra yang lahir pada era Middle English itu seperti apa? Pengarang yang terkenalnya siapa saja? Judulnya apa saja yang terkenal? Misalkan nanti kesusastraannya bentuknya ada yang berupa puisi. Nanti salah satu judul dan pengarangnya ada Chanson de Roland atau The Song of Roland. Ini judul karyanya. Nanti untuk pengarangnya banyak eh, seperti Sir Patrick Spence misalkan. Ini juga nanti tokohnya gitu yang terkenal pada era tersebut. Nanti temanya ada tema-tema kesatriaan, tuan tanah dan sebagainya. Ini nanti salah satu contohnya adalah The Canterbury Tales. Canterbury Tales itu nanti yang harus
biasanya wajib dikenal gitu ya oleh lulusan sastra Inggris adalah Canterbury Tales. Sebentar saya share screen PowerPoint-nya. Canterbury Tales itu adalah judulnya. Jadi dia cerita yang ditulis oleh Geoffrey Chaucer. Nanti eh, teman-teman bisa baca lebih lanjut ya secara detailnya. Nanti ini merupakan cerita perjalanan gitu ya dari mana ini? Dari dari dan ke Canterbury. Jadi nanti banyak orang-orang yang jadi ini seperti ziarah gitu ya di Canterbury ini nanti ada seperti makamnya Saint Thomas Becket of Canterbury. Jadi shrine, kuil gitu ya atau kalau di Indonesia tuh seperti ziarah ke makam Sunan gitu ya. Ini orang-orang yang melakukan perjalanan ini yang berasal dari latar belakang yang berbeda bertemu dan saling menceritakan kisahnya satu sama lain. Jadi mereka bisa bisa menceritakan kisah-kisahnya ini karena di inisiasi gitu ya atau ketika di penginapan si pemilik penginapan ini memberi ide biar kalian tidak bosan selama perjalanan salinglah bercerita satu sama lain gitu ya. Nanti ada berapa orang di sini? Ada eh harusnya tuh ada 120 cerita. Karena nanti dari apa namanya? eh masing-masing orang yang terlibat kan sekali jalan dia cerita, sekali jalan baliknya cerita lagi gitu. Jadi ada satu orang menceritakan dua cerita dan satu rombongannya ini ada Hmm, oh sorry, ada empat. Masing-masing karakter itu menceritakan empat. Berarti ada 30 orang dalam rombongan ini. Tapi nanti pada kenyataannya gitu ya, yang diterbitkan hanya 24. Ini keburu meninggal Geoffrey Chaucer-nya. Jadi nanti ceritanya eh, dari berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan ini sudah terlihat apa ya, ada unsur-unsur satirnya. Menyindir gitu. Misalkan ada yang dia biarawan tapi nanti eh, jadi ini misalkan ada wife of Bath dia tukang selingkuh gitu jadi selingkuhannya banyak suaminya menikahnya berkali-kali gitu kemudian the prioress the monk nah ini yang seperti pastur itu gitu ya tapi nanti dia eh, mata duitan matre gitu ya bajunya maunya yang mau bagus-bagus mewah-mewah dan sebagainya ada merchant penjual gitu ya pedagang. Kemudian ada physician ini seperti tabib gitu. Nah, masing-masing dia menceritakan kisah-kisahnya. Tapi ya itu tadi, misalkan monk harusnya kan dia tidak sekuler, tidak pandangannya duniawi harusnya kan. Kalau orang yang dekat dengan agama itu. Tapi monk ini digambarkan dia matre misalkan. Jadi kebanyakan nanti seperti itu cerita-ceritanya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri masing-masing. Nanti saya unggah di LMS juga masing-masing apa namanya masing-masing tulisan-tulisannya ini yang berbahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman bisa baca belajarnya lebih mudah dipahami. Oke, berikutnya setelah Geoffrey Chaucer yang termasuknya ke dalam Middle English gitu ya, nanti masuk ke eh, Renaissance. Oke, saya share screen sebentar. Nah, ini yang di era Renaissance. Tadi seperti yang saya jelaskan, pembagian kesusastraan Inggris itu banyak gitu ya. Ada yang berdasarkan genre, ada yang berdasarkan raja yang bertahta, ada yang berdasarkan waktu abadnya gitu ya. Abad 18, 17, 19 Kak. Tapi ada juga yang berdasarkan era. Nah, era di sini tadi ketika eh, eranya lama gitu berarti raja yang bertahta juga banyak. Nanti yang biasanya juga tadi. Jadi dalam satu era terdapat
era-era lain yang dibedakan berdasarkan raja yang bertahtanya siapa gitu ya. Contohnya di Renaissance. Jadi periodization of Renaissance literature. Karya sastra Renaissance. Ini nanti dalam era ini gitu ya, ada 5 raja yang bertahta, 5 era gitu ya, dari 5 raja yang bertahta. Contohnya di sini ada era The Tudor awal. Jadi ini seperti eh bukan seperti ya, Henry the 8, Henry the 7 dan sebagainya. Jadi bapaknya Queen Elizabeth. Kemudian di era kedua nanti baru Queen Elizabeth the First, yang pertama yang tidak menikah itu. Kemudian nanti ada era Jacob, era Caroline, dan juga era Commonwealth. Nah, era-era ini juga kalau tadi The Tudor itu nama keluarga. Jadi keluarga Queen Elizabeth ke atas, Henry the 8, Henry the 7 dan seterusnya ke atasnya gitu itu adalah keluarga Tudor. Tapi karena Elizabeth tidak punya anak, nanti dari Elizabeth eh, tahta kerajaan Inggrisnya tidak lagi diteruskan oleh Tudors gitu ya. Nanti ganti nama keluarga. Nah, kemudian ini sastra era Jacob sebenarnya ini nanti nama bahasa Inggrisnya Jacobean Literature itu bukan nama rajanya Jacob, tapi nama rajanya James. Ini ada TV seriesnya tuh baru rilis yang main Nicholas Gildzin sama aduh siapa? Julianne Moore. Tapi ini seriesnya fokus ke ininya ya, kehidupan bukan ke sastranya, tapi ya untuk bisa dapat gambaran kita bisa nonton lah judulnya Mary and George. Nah, di yang bertahta itu namanya James. Kenapa kok nama eranya jadi Jacob? Karena James itu bahasa Latinnya adalah Jacob. Bahasa kalau di Muslim namanya Yakub ya, Nabi Yakub. Nah, kemudian ada lagi era Caroline. Ini karena nama raja yang bertahtanya bukan ya Caroline atau Caroline. Ini seperti nama perempuan gitu padahal bukan, ini adalah tadi bahasa Latinnya untuk nama Charles. Nanti masing-masing ini ada lagi gitu ya. Kemudian ada era persemakmuran, ini Commonwealth ketika Inggris sudah mendirikan Commonwealth. Jadi bekas jajahannya yang sudah merdeka itu digolongkan atau diwadahi lagi dalam Commonwealth seperti Malaysia, Australia dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya asal mula dari itu. Tapi kalau Commonwealth-nya sendiri di kerajaan Inggris itu ya tahun 1600-an. Jadi belum koloninya masih kuat lah sebenarnya. Tapi kemudian nanti koloni-koloni yang membebaskan diri, merdeka, diberi nama, diberi wadah ke Commonwealth. Nah, ini cikal bakalnya adalah ini dari era yang ada pada saat itu gitu ya. Jadi nama rajanya waktu itu adalah Cromwell. Jadi dia seperti diktator gitu. Yang mana nanti dia agama yang dia yakini adalah Puritan. Jadi Puritan itu ketika Katolik bergeser gitu ya jadi Anglican Church. Kemudian nanti yang yang penganut Katolik itu menganggap bahwa Anglican Church itu bukan agama mereka yang seutuhnya, sudah banyak melencengnya. Kemudian mereka yang Katolik ini ingin memurnikan lagi Katolik yang mereka anut ini sehingga nanti menjadi Puritan dari kata pure. Nah, ini lumayan garis keras gitu ya. eh jadi nanti ketika rajanya bertahta ini tadi yang play itu dilarang, cerita yang sensual, vulgar-vulgar dilarang gitu ya. Karena menganggap sastra yang seperti itu sebagai kemerorotan moral gitu ya. Mengajari yang nggak benar gitu. Jadi tadi balik lagi ke era periodisasi berdasarkan Renaissance nanti ada 5 era di dalamnya gitu ya. Tadi ini semuanya betul gitu ya. Ada yang mengkategorikan berdasarkan raja yang bertahta, berdasarkan waktu, berdasarkan era, yang ngetren berdasarkan genre itu semua boleh. Tapi tadi kita harus tahu potongan-potongannya yang mana. Nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut tentang ini. Kita lanjutkan ke Shakespeare ya.
Shakespearean work. Nanti dalam Renaissance ada satu tokoh yang karya-karyanya sangat terkenal bahkan sampai sekarang, yaitu Shakespeare. Nah, ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang lain, tapi yang wajib kita ketahui sebagai mahasiswa sastra Inggris adalah Shakespeare tentu saja. Yang lain bukannya nggak perlu tahu juga gitu ya. Tapi yang paling penting adalah Shakespeare. Ini Shakespeare sebagai penciri Renaissance gitu ya. Jadi Renaissance itu adalah masa keemasan. Banyak karya yang diterbitkan, minat bacanya tinggi gitu ya. Banyak nanti karya-karya yang juga dipentaskan dalam bentuk play. Pementasan playnya seperti kalau di Indonesia tuh kayak ketoprak, kayak ludruk. Jadi keliling dari kota ke kota gitu. Kalau sekarang disebutnya kayak tour. Kalau dulu ya ketoprak gitu ya orang Jawa misalkan. Nah, Shakespeare ini nanti eh tadi ya teman-teman bisa baca sendiri, kemudian bisa baca jelasnya secara sendiri, kemudian nanti dia menuliskan misalkan nanti karya-karyanya itu kan banyak. Gayanya dia tuh karya-karyanya nanti dikelompokkan lagi ke dalam genre yang berbeda-beda. Ada komedi, tragedi, history, kemudian masing-masing nanti akan memiliki karakteristik karena selain play misalkan dia menulis stanza. Sonet kalau Shakespeare punyanya Shakespeare disebutnya sonet. Nah, sonetnya ini nanti ada cirinya, dia akan berapa baris misalkan. Pencirinya kemudian nanti rimanya di sebelah mana misalkan. Kemudian nanti playnya punya karakteristik apa. Kalau tragedi biasa tragedi itu harus ada kematian. Tapi berarti ceritanya tuh yang muram gitu ya, sedih, kemerosotan dan sebagainya. Tapi dalam karyanya Shakespeare itu biasanya ada comic relief namanya. Jadi di tengah-tengah dari awal ke tengah gitu ya disisipkan cerita-cerita lelucon-lelucon juga satu dua beat gitu misalkan. Jadi tidak banyak tapi ini yang cukup unik namanya comic relief. Jadi cerita yang tegang tapi disisipi dengan humor-humor gitu. Jadi banyak ciri-ciri yang menjadikan karya-karyanya itu unik, hanya punyanya dia. Kemudian nanti karya-karya ini juga selain dibedakan berdasarkan genre, dibedakan juga berdasarkan apa ya, tahapan hidupnya gitu. Jadi ke kemahiran dia dalam menulis cerita kan makin berkembang. Nah, beberapa karya dikelompokkan dalam satu periode gitu ya untuk tadi menjelaskan bahwa oh ini di awal karirnya dia, oh ini dia sedang mengalami ini, makanya nanti karyanya seperti ini misalkan. Jadi yang pertama adalah experimentation. Jadi ketika baru pertama kali menulis gitu ya masih mencari jati diri gaya menulisnya lah. Kemudian nanti ada period of development. Ini udah mulai banyak gitu ya kemampuannya. Karena nanti banyaknya menulis play, banyak playnya yang sudah dipentaskan gitu. Jadi mulai digemari orang gitu. Kemudian nanti ada period of gloom and depression di mana saudara, ibu bapak gitu ya, keluarga dari Shakespeare banyak yang meninggal, termasuk anaknya. Jadi hidupnya banyak diwarnai kesedihan dan ini tercermin dalam karyanya. Misalkan nanti dia punya karya kan Hamlet, anaknya nanti yang meninggal namanya Hamnet gitu. Jadi banyak eh, hal-hal seperti itu. Jadi seperti art imitates life. Apa yang ada dalam karya itu cerminan dari kehidupan si penulis yaitu Shakespeare. Nanti ada juga period of calmness. Ini jadi dia udah terkenal, udah kaya, banyak disukai karyanya, banyak dipentaskan. Dia nanti akan eh, lebih kayak siap-siap untuk pensiun gitu loh. Jadi nggak ngoyo lagi nulis karyanya, nggak menargetkan diri harus menerbitkan berapa karya dalam satu waktu misalkan. Kemudian yang paling salah satu bentuk atau elemen dari karya-karyanya Shakespeare yang kemudian menjadi cirinya, yang jadi nama klub drama kita adalah soliloquy. Soliloquy itu
seperti bisik-bisik bukan bisik-bisik ya, bergumam dalam hati untuk eh, tapi gitu ya si gumaman ini dibicarakan, disuarakan dengan lantang kalau dalam play. Kalau dalam sinetron itu seperti misalkan ada karakter jahat yang kemudian dalam hatinya bergumam, awas ya kamu akan tahu rasa akan saya celakakan misalkan. Nah itu kalau di shootnya di gambarnya si aktornya ini ketika mengatakan itu mulutnya diem, tapi ada suara voice over yang terdengar bergumam seperti itu. Nah itu zaman dulunya kalau di atas panggung namanya soliloquy gitu ya. Jadi dia yang ngomong aja karena kan nggak mungkin dianya cuma diem ada suara, nggak mungkin kan. Kalau sekarang kan bisa direkam segala macam, dulu kan nggak ada. Jadi ya dia seperti ngomong sendiri aja, kayak kalau kita nyanyi di kamar mandi misalkan. Atau ketika latihan presentasi depan kaca. Nah, gitu aja. Jadi dia ngomong sendiri. Atau bahkan kadang sedikit melibatkan audiensnya. Jadi kalau di apa namanya lenong Betawi misalkan ada penonton misalkan nah, ada kayak gitunya jadi ada seperti tanya jawab misalkan jadi dia melempar pertanyaan tapi ya belum bukan berarti nanti ceritanya kemudian bergantung dari jawaban penonton enggak gitu ya tapi untuk menunjukkan interaksi bisa ada interaksi dalam soliloquy gitu. Jadi ini seperti monolog ya soliloquy tapi dia tuh mencurahkan isi pikiran, isi perasaan agar audiens tahu, tapi karakter yang lain dalam cerita tersebut tidak tahu. Kemudian, saya rasa sampai situ ya untuk ujiannya. Nanti kebanyakan ujiannya berbentuk